Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyatul Nahdlatul Ulama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang keempat tentang akhlak seorang muta'alim pada pelajarannya. Dengan pembahasan setelah selesai mempelajari ilmu-ilmu yang fardhu ain, maka dia itu belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, dan adapun adab yang kedua, ayut bi'ah, yaitu mengikutkan siapa muta'allim fardhu ainihi, pada fardhu ainnya muta'allim dalam belajar ilmu, bita'allumi kitabillahi, dengan belajar kitab Allah Al-Azizi yang mulia. Fayutkinuhu, maka mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan mendalam. Siapa muta'allimhu kepada Al-Quran, itqanan, dengan belajar secara sungguh-sungguh, jayyidan, yang baik. Wajib tahiduh, dan bersungguh-sungguh siapa muta'allim fi fahmi tafsirihi, di dalam memahami tafsir Kitabullahil Aziz, wasair ulumihi, dan selain atau sisa-sisa ulumul Quran. Fa innahu, maka sungguhnya Kitabullahil Aziz, ini Al-Quran, aslul ulumi, yaitu asalnya beberapa ilmu atau pokok beberapa ilmu, wa ummuha, dan ibu atau dasar utama beberapa ilmu, wa ahmuha, dan paling pentingnya ilmu ulum. Sumayah faduh, kemudian menghafal siapa muta'alim min kulli fanin, dari setiap fan, muhtasaran, yang diringkas, yajma'u, yang yujma'u, yang dikumpulkan apa fi dalam muhtasar, baina tarfaihi, antara pinggir yang kullu fainin, nal hadis, dari hadis, wa ulumihi, ilmul hadis, wal usulaini, dan dua usul, wa nahwi, dan ilmu nahwu, wa sarfi, dan sarf. Jadi dijelaskan di sini wasani, dan adapun yang kedua, etika yang harus dilaksanakan orang yang belajar ini, ayut bi'a fardhu ainihi bi ta'allumi kitabillahil aziz. Setelah dia selesai belajar ilmu fardhu ain, belajar masalah tauhid, masalah fikih, nah kemudian belajar ilmu akhlak, apa berikutnya yang harus diikuti? Katanya itu belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Dan dia belajarnya dengan sungguh-sungguh, sampai dia itu betul menguasai ulumul Quran. Misalnya kitab-kitab yang kecil ulumul Quran, baca iksir. Iksir itu adalah ulumul Quran dalam bentuk nazaman. Nanti setelah iksir selesai, misalnya dia belajar apa al-Itqan fi ulumil Quran dari Imam Asy'uti. Nah, jadi setelah dia itu belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, sampai belajar cara baca Al-Quran itu tadi ya, baca Al-Quran. Kemudian setelah itu belajar tajwidnya,
panjang pendeknya paham, di mana idhar, di mana idgham yuna, di mana ikhfa, mana iklab, mana qalqalah surah, mana qalqalah kubra, paham semua. Setelah itu belajar makhrajul huruf, bagaimana mengucapkan fa, mengucapkan qaf, mengucapkan kaf, menggunakan shad, bagaimana mengucapkan sa, semua kita pelajarin. Dan bagaimana cara prakteknya membaca Al-Quran dengan benar, tajwidnya benar, maksudnya benar, kemudian sifatnya benar, dan lagunya yang benar. Sudah, dia belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh sampai dia betul-betul menguasai itqanan jayyidan. Nah, setelah selesai dia baca Al-Quran dengan bagus, apa takutnya? Wajadtahu fi fahmi tafsiri wa sa'id ulumihi. Lalu dia berusaha memahami tafsir-tafsir Al-Quran, bukan terjemahannya, tafsir Al-Quran. Minimal dia belajar tafsir Jalalain. Jalalain sudah hatam, dia belajar misalnya tafsir Munir yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian dia selesai, dia sampai itu nanti baca misalnya agak tebal lagi, baca tafsir Al-Quranil Azim atau Ibnu Katsir, dia baca selesai, naik lagi misalnya baca apa Jami' di Ahkamil Quran milik apa At-Tabari, selesai nanti baca misalnya itu Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi, udah hebat dia belajar ya. Dan juga ilmu-ilmu tafsir tadi itu alif sudah dan sebagainya. Nah, kenapa? Fa innahu aslu ulumi wa ummuha wa ahmatuha. Karena Al-Quran itu merupakan pokok dari segala ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu selain ilmu agama. Kalau dalam Islam itu tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Yang ada itu ilmu fardu kifayah, ada ilmu fardu kayak masalah akidah, itu fardu ain, bukan sekedar ilmu agama gitu dalam Islam itu. Nah, maka dia belajar tafsir, belajar ilmu tafsir karena itu merupakan asal segala ilmu dan pokok segala ilmu dan paling pentingnya ilmu. Sesuai itu apa katanya? Sumayah fadu min kulli fannin muhtasaran. Nah, kemudian dia menghafal kitab-kitab ringkas kayak uluk nahu, belajar apa? Mulai dari imriti hafal, alfiyah hafal. Oh, dia masalah mantik, Salam Nawarak sudah hafal. Oh, dia masalah belau, Jahil Makmun sudah hafal. Oh, masalah apa? Usul fiqh, apa masalah ilmu tafsir, dia baca tafsir iksir sudah hatam kecil. Oh, ternyata dia itu belajar ilmu hadis, oh Natmul Baikuni sudah hatam. Oh, dia ingin masalah akidah, baca Aqidatul Awam. Nah, dia itu ingin hafal masalah tajwid, karang Imli Ibnu Jazri. Dia itu harus hafal apa lagi? Ilmu nahwu, harus belajar Zubar. Itu hafalin semua. Dulu saya masih kecil kayak sampai ini ngapalin itu semua. Dulu itu Aqidatul Awam ngapalin. Kemudian ya Alfiyah Imriti sudah tidak usah ditanyakan, tuh hukumnya wajib sudah gitu. Nah, balik ke Sirogiri, saya sudah ngapalin Jauhil Maknun dalam ilmu balaghah, kemudian Salam Nawarak dalam ilmu ilmu mantiq, menghafal semua itu. Iksir dalam ilmu usul gitu. Ilmu ulumul Quran gitu ya. Kemudian Natmul Waraqat dalam ilmu usul fikih, dihafal semua. Kamu hafal apa kamu? Nah, kemudian dalam ilmu saraf, Natmul Maqsud, dan juga hafal Amsilatut Tasrif, dua hafal semua. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Nasayan sunasran wa mansaran fa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun. Itu sarafnya Amsilatut Tasrifnya dulu. Itu hafal semua sampai akhir itu. Kalau enggak hafal enggak naik kelas. Itu dulu waktu dari kelas 2 naik kelas 3 ibtidaiyah itu harus hafal itu sampai hatam dari awal sampai akhir. Kalau enggak hafal enggak naik kelas. Betul Awam harus hafal, kalau enggak hafal enggak naik kelas. Ini ingat saya dulu. Nah, begitu nanti kelas 4 ibtidaiyah, harus hafal atau maksud harus hafal. Imriti sudah harus hafal pada waktu itu. Nah, setelah kelas
6 itu iya. Itu harus hafal alfiyah separuh. Wah, gitu. Sampai hafal apa itu? Itu kitabul mutun itu dihafal semua itu. Nah, jadi baca kitab Fan Mukhtasar yang mengumpulkan ujung dan pinggirnya. Nah, dia menghafal hadis, ulumul hadis. Nah, dulu ngapalin Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian ketika saya itu di Sidogiri itu sudah menghafalkan itu Bulughul Maram. Bulughul Maram itu enggak keliru 1413 kalau enggak keliru, lupa saya. Bukan Bulughul Maram keliru saya. Oh iya Bulughul Maram. Segitu Bulughul Maram itu. Lu ngapalin dulu Sidogiri, hatam saya dulu itu. Ulumul hadisnya saya itu Qatrul Ghais saya. Bukan Qatrul Ghais saya dulu, lupa saya. Nazam Al-Baikuni saya lupa itu dulu. Waktu Sidogiri. Nah, kita harus belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf. Nah, kalau nggak ngerti ilmu nahwu nggak bisa baca kitab, nggak akan paham. Innama yasallaha innama yasallahu min amidadihil ulama'a. Ulama'u bingung. Tapi kalau tahu nahwu apa? Innama yasallaha min ibadihil ulama'u. Nah, jadi lafaz Allah itu menjadi ulama'u menjadi artinya yang takut kepada Allah siapa? Ulama. Kalau terbalik rusak maknanya. Kalau dibaca sampai dia baca innama yasallahu min ibadihil ulama'a, rusak maknanya. Orang yang enggak ngerti nahwu dianggap sama. Orang yang ngerti nahwu itu fatal itu. Bisa berubah imannya itu kalau sampai terbalik. Nah. Apa katanya? Wala yusiruhu, dan tidak merepotkan hu kepada muta'allim, tidak mengganggu. Zalika semuanya kulluhu, yaitu ilmu-ilmu yang lain, ilmu tafsir, ulumul Quran tidak mengganggu andirasatil Qur'ani, dari belajar Al-Quran, wa ta'ahudihi, dan selalu menetapi Al-Quran, wa mulazimatihi, dan selalu dia itu bersama Al-Quran, wirdan sebagai wiritan, minhu dari Al-Quran kulla yaumin setiap hari. Nah, katanya apa katanya? Wala yusbihu dzalika kulluhu an dirasatil Qur'ani wa ta'ahudihi wa mulazimatihi wirdan minhu kulla yaumin. Jangan sampai disebabkan belajar ilmu-ilmu yang lain sampai dia tidak bisa belajar Al-Quran, dan selalu dirinya itu bersama dengan Al-Quran. Baca Al-Quran jadikan wiritan setiap hari. Jadi wiritannya apa? Wiritannya Yasin, wiritannya apa? Waqiah, wiritannya apa? Tabarak, apa wiritannya itu surat Al-Fat. Oh, jadi wiritan ya. Sama wiritannya apa wiritannya? Wah, tokar rumahnya. Amin ngomong cao ya. Ini katanya jadi wiritannya, jadi Al-Quran itu jadikan wiritan, pagi wiritan, siang wiritan, terutama teman-teman yang menghafalkan Al-Quran sehingga selalu kehidupannya bersama Al-Quran. Nah, kemudian apa berikutnya katanya? Wal yahdar, maka sebaiknya berhati-hati, menghindar min nisyanihi, dari lupa hafalan Al-Quran, ba'da hifdhihi, setelah hafal Al-Quran. Faqad waradah, sungguh terdapat fihi, dalam lupa hafalan Al-Quran, apa ahadis, beberapa hadis tusijuhu, yang mengingatkan hadis anhu, dari lupa hafalannya. Maka apa katanya di sini? Dijelaskan wala yusiduhu dzalika an kulli dhatil Qur'ani wa ta'ahudihi wa mulazimatihi wirdan min kulli yaumin. Nah, dia katanya itu setelah itu Al-Quran jadikan setiap hari bersama Al-Quran. Jadi dia terus sampai dia itu jangan sampai belajar yang lain, melupakan untuk belajar Al-Quran, dan terus belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Wal yahdar, dan hendak takutlah dia itu dari lupa terhadap hafalan Al-Quran, harus menghindari.
Jadi yang sudah hafal Quran itu harus hati-hati, karena banyak hadis yang memberikan ancaman kepada orang yang lupa terhadap hafalan Al-Quran. Fikri hafal berapa sudah? Dan yang hilang berapa? Nah, itu harus hati-hati itu. Maka kalau yang sudah hafal itu harus dia itu hati-hati, jangan sampai lupa. Nah, kemudian katanya wa yastaghilu bi syarhi tilkal mahfuzat 'alal masyayikh. Nah, setelah hafal dia itu selalu dia itu mengaji kepada guru untuk memahami hasil hafalannya. Kalau sampean sudah hafal Fatihah maka belajar artinya Al-Fatihah, ngaji. Ya. Wal yahdhar minal itimadi fi tilka fi dzalik al-kutubi. Wal yahdhar, hendak menghindarah, hendak berhati-hatilah muta'alim minal itimadi, dari bersandar fi dzalikah, di dalam memahami Al-Qur'an, alal kutubi, atas beberapa kitab itibaan pada awalnya. Bal ya'tamidu, hendaknya bersandar siapa muta'alim fi kulli fannin, dari setiap materi ilmu agama, man huwa, yaitu orang ahsanu, yang lebih bagus takliman, mengajarnya, lahu, bagi guru, wa aksaru tahqiqan, lahu, kepada Al-Quran, wa aksaru, lebih banyak, tahqiqan, mantapnya, fihi, dalam ilmu Al-Quran. Nah, katanya itu hati-hati, jangan sampai hanya bersandar kepada kitab sebelum dia ngaji. Jadi kalau sampai nggak pernah belajar tafsir lalu baca sendiri, bahaya, penafsirannya bisa berbeda, bisa salah. Karena Al-Quran itu sangat rigid. Kalau dia itu apalagi cuma bacanya bacaan terjemahan, tambah payah lagi itu. Karena sekarang tuh banyak orang dia itu hanya paham arti Al-Quran dari terjemahan, gayanya kayak lebih mujtahid daripada Imam Syafi'i. Mudah omongannya nggak bener. Nah, itu juga berbahaya kayak itu maknanya. Maka jangan sampai hanya bersandar ke kitab. Maka karena itu dia harus bersandar dalam memahami semua materi pelajaran, terutama ulumul Quran itu, pada orang yang tata caranya mengajarnya bagus, ya. Nah, dia itu tidak boleh bersandar pada kitab, tapi harus bersandar kepada kitab yang lebih bagus pengajarannya, kepada guru yang pengajarannya bagus dan ilmunya betul-betul mendalam. Wa yurai, dan hendak memperhatikan siapa muta'allim fil masaih, dalam beberapa guru ad-din, dalam masalah agama, wal ilmu, dan wa yurai, hendak memperhatikan siapa muta'allim fil masaih ad-dinah, pada agama, wal ilma, dan ilmu, wasafaqata, dan kasih sayang, wairiha. Apa katanya di sini? Wal yahad min al-i'timadi fil kitabi 'ala al-kitabi, wal yahad min al-i'timadi fi dzalika 'ala al-kutubi ibtida'an. Jangan sampai pertama kali hanya bersandar kepada kitab-kitab yang ada, bukan hanya sekedar baca, sama tidak pernah punya dasar ilmu ulumul Quran, baca sendiri, salbut itu kan. Siapa nggak punya dasar ilmu usul fikih, baca usul fikih, sama nggak bisa. Nah, dari guru yang mencintai, punya ilmu yang mendalam, agamanya bagus, dan orang mencintai umatnya. Wal yahud, hendaknya mengambil siapa muta'allim minal hadis, dari bagian wasyah dan penjelasan, mata makanhu, yang memungkinkan apa pada sesuatu kepada orang, wahu ma yumkinuhu wa yutiquhu, dan kuat semua ta'limhu kepada halahu, keadaannya muta'alim, minuri iksari mumillin, dengan tanpa memperbanyak rasa jenuh, wala taksi, dan tidak memperbanyak sembrono, muhillin bijaudati tasyili, yang merusak tentang kebaikan
menghasilkan ilmu. Jadi yang penjelasannya kita ini bahwa ketika belajar wal yahud minal hifdzi wa syarhi minal hifdzi wa syarhi ma tamakkanu manahu wa yutiku halahu min wa iksari, maka dia itu harus dia mengambilkan hafalannya dari guru-gurunya itu selama dia tidak mengganggu dan tidak sembrono, dan tidak akan mengganggu tentang keindahan hasilnya. Nah, jadi kesimpulannya, orang yang sudah belajar Al-Quran sudah selesai, belajar fikih sudah selesai, maka dilanjutkan pada ilmu-ilmu yang lain dan berusaha memahami kitab Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kita sampaikan pada malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.